Widiaso, NIM 103. Perkenalkan, nama saya Kadek Dwi Handir Ririana, NIM 133. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Ida Satwika, NIM 145. PSAK 3 mengatur tentang laporan keuangan interim. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang disajikan untuk satu periode interim. Yang dimaksud dengan periode interim adalah suatu periode keuangan yang lebih pendek daripada periode 1 tahun buku penuh. Tujuan PSAK 3 adalah menentukan isi minimum laporan keuangan interim serta prinsip pengakuan dan pengukuran dalam laporan keuangan lengkap atau ringkas untuk periode interim. Adapun ruang lingkup dalam penyusunan laporan keuangan interim adalah yang pertama, PSAK ini tidak mengatur entitas yang disyaratkan menerbitkannya. Yang kedua, regulator pemerintah mensyaratkan entitas tertentu, perusahaan go publik, untuk menerbitkan laporan keuangan interim sesuai SAK. Yang ketiga, laporan keuangan interim dievaluasi kepatuhannya terhadap SAK. Yang keempat, jika laporan keuangan interim tidak sesuai SAK, tidak menghalangi laporan keuangan tahunan mematuhi SAK. Yang kelima, jika laporan interim sesuai dengan SAK, maka harus sesuai dengan PSAK ini. Konsep laporan keuangan interim yaitu bagian integral atau tak terpisah dari laporan tahunan. Berarti prinsip, metode pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan interim haruslah sesuai dengan dan berkesinambungan dengan laporan keuangan tahunan. Adapun prinsip dasar PSAK 3 yaitu ada dua. Yang pertama, prinsip kebijakan akuntansi yang sama, di mana suatu perusahaan diwajibkan untuk menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dalam laporan keuangan interimnya, sesuai mana diterapkan untuk laporan keuangan tahunan. Yang kedua, prinsip year to date. Laporan interim harus mencakup periode awal sejak awal tahun buku sampai dengan periode interim terakhir yang dilaporkan, di mana frekuensi pelaporan dilakukan suatu perusahaan tidak boleh mempengaruhi pengukuran hasil tahunan. Format laporan keuangan interim. Di sini format ini memiliki dua opsi, yaitu laporan keuangan lengkap yang harus mengikuti PSAK 1 dan yang kedua laporan keuangan ringkas yang harus mengikuti PSAK 3. Untuk isi format laporannya dapat dilihat di slide. Ya, selanjutnya yaitu kebijakan akuntansi yang diterapkan pada laporan keuangan interim, di mana PSAK 3 mensyaratkan suatu perusahaan untuk menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dalam laporan keuangan interimnya, sebagaimana kebijakan yang diterapkan dalam laporan keuangan tahunannya. Namun, untuk perubahan kebijakan akuntansi yang dilakukan setelah tanggal laporan keuangan terkini yang akan tercermin dalam laporan keuangan tahun berikutnya, maka kebijakan akuntansi yang baru tersebut harus diterapkan untuk laporan interim di tahun berjalan. Hal ini demi untuk menjaga konsistensi antara laporan keuangan interim tahun berjalan dengan laporan keuangan tahun berikutnya. Pengakuan dan pengukuran. Entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dalam laporan keuangan interim sebagaimana yang diterapkan dalam laporan keuangan tahunan, kecuali untuk perubahan kebijakan akuntansi yang dilakukan setelah tanggal laporan keuangan tahunan terkini yang akan tercermin dalam laporan keuangan tahunan sebagaimana berikutnya. Untuk pendapatan musiman berulang atau berkala dalam suatu tahun buku tidak diantisipasi atau ditangguhkan pada tanggal interim. Jika diantisipasi atau penangguhan akan sesuai pada akhir tahun buku. Untuk biaya yang tidak beraturan selama 1 tahun keuangan diantisipasi atau ditangguhkan untuk tujuan pelaporan interim jika hal tersebut adalah tepat untuk mengantisipasi atau menangguhkan jenis biaya tersebut pada akhir tahun keuangan. Sekian materi yang dapat kelompok kami paparkan tentang PSAK 3. Mohon maaf apabila ada salah kata atau materi yang kurang dimengerti. Kami tutup dengan Brahma Santi. Om Santi, 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 Om. Selamat siang, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi PSAK 3 terkait laporan keuangan interim revisi 2010 yang diadopsi dari IAS 34 Interim Financial Reporting. Pembahasan pertama yaitu
perubahan PSAK revisi 2010 yang terdiri dari: pertama, tidak mengatur entitas yang diisyaratkan dalam menerbitkan laporan keuangan interim. Kedua, entitas yang menerbitkan laporan interim harus mengikuti ketentuan dalam PSAK 3. Ketiga, isi laporan keuangan yang terdiri dari laporan keuangan interim lengkap sesuai PSAK 1 meliputi laporan laba rugi komprehensif selama periode. Kedua, laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali secara retrospektif dari pos-pos dalam laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan. Kedua, laporan keuangan ringkas yang terdiri dari menyangkut judul, subjudul dalam laporan keuangan tahunan dan catatan penjelasan. Keempat, penjelasan dalam catatan atas laporan keuangan dan informasi minimal. Kelima, pengungkapan kepatuhan terhadap PSAK. Keenam, laporan keuangan periode interim disajikan komparasi dengan laporan keuangan tahun buku sebelumnya atau bukan interim tahun sebelumnya. Ketujuh, perubahan estimasi signifikan pada periode interim harus diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan. Kedelapan, beban yang tidak beraturan dapat diantisipasi atau ditangguhkan. Kesembilan, laporan laba rugi komprehensif dan arus kas dikomparasikan dengan periode interim sebelumnya. 10. Pendapatan musiman, yakni siklus dan tidak teratur dapat diantisipasi atau ditangguhkan. Selanjutnya untuk tujuan PSAK 3 laporan keuangan interim ini adalah menentukan isi minimum laporan keuangan serta prinsip pengakuan dan pengukuran dalam laporan keuangan lengkap atau ringkas untuk periode interim. Laporan keuangan interim yang tepat waktu dan andal meningkatkan kemampuan investor, kreditur, dan pihak lain untuk memahami kapasitas entitas, menghasilkan laba dan arus kas serta keadaan dan likuiditas keuangannya. Baik, untuk selanjutnya itu ruang lingkup PSAK 3. Jadi ruang lingkup PSAK 3 ini yang pertama, pernyataan ini tidak mengatur entitas mana yang diisyaratkan untuk menerbitkan laporan keuangan interim, seberapa sering atau berapa lama setelah akhir suatu periode interim. Yang kedua, setiap laporan keuangan, baik tahunan atau interim, dievaluasi kepatuhannya terhadap SAK. Yang terakhir, jika laporan keuangan interim dijelaskan sesuai dengan SAK, maka laporan keuangan interim harus sesuai dengan semua persyaratan dalam pernyataan ini. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita harus tahu terlebih dahulu apa itu laporan keuangan interim. Jadi laporan keuangan interim merupakan laporan keuangan yang berisi baik laporan keuangan lengkap seperti yang dijelaskan di PSAK 1 mengenai penyajian laporan keuangan atau laporan keuangan ringkas seperti yang dijelaskan di pernyataan ini untuk suatu periode interim. Nah, periode interim itu merupakan suatu periode laporan keuangan yang lebih pendek dari 1 tahun buku penuh. Baik, untuk selanjutnya yaitu laporan keuangan interim ini dapat disajikan dalam bentuk laporan keuangan lengkap dan laporan keuangan ringkas. Yang kedua, komponen minimal laporan keuangan interim terdiri dari laporan posisi keuangan ringkas dan laporan laba rugi komprehensif dalam laporan terpisah atau tergabung. Yang ketiga, pemutakhiran yang tidak signifikan terhadap catatan atas laporan keuangan tahunan terkini tidak perlu dibuat. Yang keempat, informasi yang material dan tidak diungkapkan di bagian manapun dalam laporan keuangan interim itu diungkapkan. Yang kelima, kepatuhan terhadap SAK harus diungkapkan. Dan yang terakhir, keputusan materialitas pengakuan dan pengungkapan didasarkan pada data untuk periode interim. Selanjutnya, pengakuan dan pengukuran. Entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dalam laporan keuangan interim sebagaimana yang diterapkan dalam laporan keuangan tahunan, kecuali untuk perubahan kebijakan akuntansi yang dilakukan setelah tanggal laporan keuangan tahunan terkini yang akan tercermin dalam laporan keuangan tahunan berikutnya. Namun, frekuensi pelaporan entitas atau tahunan, semesteran, atau kuartalan tidak mempengaruhi pengukuran hasil tahunannya. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengukuran untuk tujuan pelaporan interim dibuat atas dasar awal tahun buku sampai tanggal pelaporan. Pendapatan musiman berulang atau berkala dalam suatu tahun buku tidak diantisipasi atau ditangguhkan pada tanggal interim. Jika antisipasi atau penangguhan tidak akan sesuai pada akhir tahun buku.
Biaya yang tidak beraturan selama tahun keuangan diantisipasi atau ditangguhkan untuk tujuan pelaporan interim jika dan hanya jika hal tersebut adalah tepat untuk mengantisipasi atau menangguhkan jenis biaya tersebut pada akhir tahun keuangan. Selanjutnya, tanggal efektif. Pernyataan ini berlaku untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selamat siang. Materi PSAK 3 Laporan Keuangan Interim yang dibawakan oleh kelompok kami yang terdiri dari 3 orang. Adapun topik bahasan yang akan kami bahas sebagai berikut. Apa sih yang dimaksud dengan laporan keuangan interim? Laporan keuangan interim itu adalah laporan keuangan yang diterbitkan untuk periode yang lebih pendek dari 1 tahun. Seperti yang kita ketahui, periode akuntansi normal adalah 1 tahun, atau lebih sesuai dengan siklus normal operasi perusahaan. Akan tetapi, biasanya pembaca laporan keuangan menginginkan informasi yang lebih cepat, sehingga beberapa jenis perusahaan di Indonesia, biasanya perusahaan yang go public itu mereka diwajibkan untuk membuat laporan keuangan interim. Contohnya seperti bank. Setiap 3 bulan sekali, mereka harus membuat laporan keuangan interim. Sementara pada akhir tahun, mereka tetap mempersiapkan laporan keuangan tahunan. Sejarah dari PSAK 3 Laporan Keuangan Interim. PSAK 3 ini pertama kali disahkan oleh DSAK IAI pada tanggal 7 September 1994. Lalu 1 Januari 2015, PSAK 3 berlaku efektif. Pada tanggal 28 Oktober 2015, DSAK IAI mengesahkan amandemen terhadap PSAK 3, yang mana amandemen ini mengamandemen paragraf 5 dan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2017. Dan tanggal 28 September 2016, DSAK IAI mengesahkan penyesuaian terhadap PSAK 3 tersebut. Penyesuaian tersebut merubah paragraf 16A terkait pengungkapan lain dan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2017. Selanjutnya, apa saja komponen laporan keuangan interim? Jadi, dalam PSAK 3 itu memberikan alternatif, di mana laporan keuangan interim itu bisa berupa laporan keuangan yang lengkap ataupun laporan keuangan yang ringkas. Nah, intinya, apabila perusahaan memilih menampilkan laporan keuangan lengkap di dalam laporan interimnya, maka perusahaan wajib mengikuti PSAK 1, yaitu penyusunan laporan keuangan, meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Namun, jika perusahaan menginginkan menampilkan informasi ringkas atau laporan keuangan ringkas dalam laporan keuangan interimnya, maka yang diikuti adalah PSAK 3, laporan keuangan interim. Komponennya meliputi laporan posisi keuangan ringkas, laporan laba rugi komprehensif ringkas, laporan perubahan ekuitas ringkas, laporan arus kas ringkas, dan catatan atas laporan keuangan. Next, bagaimana kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan interim? Dalam laporan keuangan interim, diatur bahwa kebijakan akuntansi yang digunakan itu harus sama dengan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan tahunan, sehingga tidak ada perbedaan prinsip, kebijakan, dan lain-lain. Selanjutnya, apa sih yang menjadi perbedaan dalam menampilkan laporan keuangan interim dan tahunan? Jadi ada beberapa perbedaan. Yang pertama itu pajak. Di dalam PSAK 3 disebutkan bahwa pajak atas gaji dan iuran pemberi kerja dinilai atas dasar tahunan. Jadi kita prediksi berapa sih laba rugi yang didapat dalam setahun sehingga nanti kita bisa menampilkan pajak dalam periode interim. Yang kedua ada provisi, di mana provisi ini adalah liabilitas yang muncul tetapi kita tidak tahu pasti jumlah dan waktunya. Sehingga jika nanti kita ingin memasukkan provisi ini ke periode interim, maka kita harus pastikan nanti di tahunannya jika terjadi perubahan nilai, kita harus pastikan jumlahnya. Yang ketiga ada aset tidak berwujud. Nah, aset tetap tidak berwujud ini muncul dari kegiatan research yang harus dibebankan dan dikapitalisasi sebagai aset. Jika kapitalisasi itu ada saat periode interim, maka pada saat itu kita harus mengakui aset tersebut. Selanjutnya ada penurunan nilai, di mana di sini jika kita sudah estimasikan akan terjadi penurunan nilai pada saat periode interim, maka kita harus langsung mengakuinya dan boleh tidak melakukan perhitungan yang rinci. Selanjutnya ada standar pelaporan. Yang pertama ada laporan laba rugi komprehensif, di mana bentuknya sama dengan yang tahunan, hanya saja perhitungan yang berbeda karena jangka waktunya lebih pendek. Yang kedua ada pendapatan, dan yang ini yang lebih signifikan yang dilihat adalah pendapatan dari penjualan, yang nantinya akan dibandingkan dengan laporan keuangan interim sebelumnya.
Yang ketiga ada beban pokok penjualan dan persediaan. Dalam PSAK 3 disebutkan ada perhitungan modifikasi, yaitu bisa menggunakan estimasi tingkat laba bruto ataupun nilai terendah dari biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Yang keempat ada biaya dan beban lain-lain, di mana dasar pembebanan itu sama dengan yang tahunan, hanya saja ada beberapa yang mengalokasikan di laporan keuangan interim itu sebesar estimasinya ataupun manfaatnya ataupun tingkat aktivitasnya. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 kelas 5D D4 Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Bali. Di video ini kami akan membahas mengenai PSAK 3, yaitu Laporan Keuangan Interim. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang berisi laporan keuangan lengkap atau laporan keuangan ringkas yang diterbitkan untuk periode yang lebih pendek dari satu periode akuntansi. Bagaimana dengan komponen laporan keuangan interim? Sesuai dengan pengertiannya, PSAK 3 ini memberikan alternatif kepada perusahaan untuk memilih menyajikan laporan keuangan interimnya. Jika perusahaan memilih menggunakan laporan keuangan lengkap, maka perusahaan menggunakan komponen laporan keuangan sesuai dengan PSAK 1, penyajian laporan keuangan. Namun jika perusahaan ingin menggunakan laporan keuangan ringkas, maka perusahaan harus mengikuti komponen minimum laporan keuangan interim di PSAK 3 ini. Kemudian untuk format dan isi laporan keuangan interim. Jika perusahaan menggunakan laporan keuangan lengkap, maka format dan isi laporan keuangan interim harus mengikuti aturan PSAK 1. Namun jika perusahaan menggunakan laporan keuangan ringkas, maka laporan keuangan interim tersebut mencakup minimum setiap judul dan subjumlah yang termasuk dalam laporan keuangan tahunan terkini dan catatan penjelasan tertentu. Dalam peristiwa dan transaksi signifikan, entitas akan mencakup dalam laporan keuangan interim untuk memahami perubahan posisi keuangan dan kinerja entitas sejak akhir periode pelaporan tahunan terakhir. Contohnya seperti pengakuan dari penurunan nilai atau impairment dari aset tetap. Secara sederhana, untuk periode laporan keuangan interim, pada laporan posisi keuangan interim terkini dibandingkan dengan laporan posisi keuangan tahunan tahun lalu. Kemudian, untuk laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas interim terkini dibandingkan dengan laporan interim untuk periode awal tahun sebelumnya sampai tanggal pelaporan interim tahun buku sebelumnya. Contohnya, perusahaan menerbitkan laporan keuangan interim semesteran. Tahun buku berakhir pada 31 Desember. Entitas akan menyajikan laporan keuangan interim semesteran pada 30 Juni 2020. Laporan posisi keuangan per 30 Juni 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per 31 Desember 2019. Kemudian laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas pada periode 6 bulan yang berakhir 30 Juni 2020 dibandingkan dengan yang berakhir 30 Juni 2019. Untuk materialitas, dalam mengakui, mengukur, mengklasifikasi, atau mengungkapkan suatu pos untuk tujuan pelaporan keuangan interim, maka materialitas dinilai terkait dengan data keuangan periode interim. Pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan. Di dalam PSAK 3 dijelaskan bahwa jika jumlah yang dilaporkan dalam periode interim berubah secara signifikan selama periode interim terakhir dari tahun buku, tetapi laporan keuangan terpisah tidak diterbitkan untuk periode interim terakhir tersebut, maka sifat dan jumlah dari perubahan tersebut diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan tahunan untuk tahun buku. Pengakuan dan pengukuran. Yang pertama, entitas menerapkan kebijakan yang sama dalam laporan keuangan interim, kecuali untuk perubahan kebijakan akuntansi yang dilakukan setelah tanggal laporan keuangan. Yang kedua, pendapatan yang diterima secara musiman, siklusan, dan tidak teratur dalam satu tahun buku tidak diantisipasi atau ditangguhkan pada tanggal interim. Selanjutnya yang ketiga, biaya yang terjadi secara tidak beraturan selama tahun buku diantisipasi atau ditangguhkan untuk tujuan pelaporan interim. Yang keempat, penggunaan estimasi. Penetapan prosedur pengukuran yang digunakan dalam laporan keuangan interim untuk menjamin bahwa informasi yang dihasilkan adalah handal, serta pengungkapan yang sesuai untuk seluruh informasi keuangan material yang relevan. Selanjutnya, contoh ilustrasi seperti pajak dan iuran asuransi pemberi kerja. Pajak atas gaji atau iuran pemberi kerja kepada dana asuransi yang didirikan pemerintahan dinilai dengan dasar tahunan. Beban yang terkait pemberian
kerja diakui dengan menggunakan estimasi rata-rata tarif pajak atas gaji atau iuran tersebut. Dan masih banyak contoh lainnya dalam pengakuan dan pengukuran, seperti bonus akhir tahun, beban pajak, kredit pajak, dan lain-lain. Baik, sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Saya Gusti Ayu Komangdia Puspita Dewi, absen 6, merupakan perwakilan dari kelompok 3. Teman-teman saya yaitu Nika Dalena Liastiani, absen 7, dan Dewa Gede Maharta Arisan Cahaya, absen 20. Jadi hari ini saya memiliki kesempatan pertama untuk menjelaskan materi mengenai PSAK 3 dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah teori akuntansi dari dosen pengempu yaitu Bapak Imade Ariana. Oke, selanjutnya apa sih itu laporan keuangan interim? Laporan keuangan interim itu merupakan laporan keuangan yang berisi laporan keuangan lengkap dan juga laporan keuangan ringkas dalam satu periode interim. Atau periode interim itu merupakan periode yang lebih pendek dari periode biasanya, yaitu 1 tahun. Jadi di mana biasanya laporan keuangan itu disajikan dalam satu periode penuh, yaitu 1 tahun. Tetapi di sini laporan keuangan interim itu bisa disajikan secara ringkas dalam waktu periode yang lebih pendek. Biasanya dalam waktu 1 bulan, 3 bulan, bahkan 1 minggu atau 3 minggu atau quarterly. Jadi biasanya ada beberapa pembaca laporan keuangan itu yang membutuhkan laporan keuangan yang menyajikan informasi yang lebih cepat, sehingga ada beberapa perusahaan yang mewajibkan perusahaannya untuk membuat laporan keuangan interim. Contohnya adalah bank. Jadi bank itu dia diwajibkan untuk membuat laporan keuangan interim untuk laporan setiap periode interimnya. Nah, selanjutnya adalah format dan isi laporan keuangan interim. Jadi, laporan keuangan interim itu dapat disajikan dalam bentuk lengkap dan juga dalam bentuk ringkas. Jadi, jika entitas menerbitkan laporan keuangan lengkap pada laporan keuangan interimnya, maka harus sesuai dengan PSAK 1 mengenai penyajian laporan keuangan. Nanti kita akan bahas lagi. Kemudian yang kedua, jika perusahaan ingin menyajikan laporan interimnya dalam bentuk ringkas, maka harus mencakup minimum setiap judul dan sejumlah yang termasuk dalam laporan keuangan tahunan terkini dan catatan penjelasan tertentu. Jadi walaupun laporan interim itu disajikan dalam bentuk ringkas, tetapi tidak mengurangi makna dalam penyampaian laporan keuangan tersebut. Oke, selanjutnya adalah isi laporan keuangan interim bagian laporan keuangan yang lengkap. Jadi yang berdasarkan pada PSAK 1 mengenai penyajian laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode, laporan perubahan ekuitas selama periode, kemudian laporan arus kas selama periode, catatan arus laporan keuangan yang berisi catatan akuntansi mengenai kebijakan akuntansi signifikan dan juga catatan-catatan mengenai informasi lainnya. Kemudian informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya yang sesuai dengan PSAK 1. Kemudian laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya. Oke, selanjutnya adalah pengakuan dan pengukuran. Jadi, pengakuan itu merupakan suatu proses pembentukan pos-pos yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan dalam neraca dan laba rugi. Jadi di sini komponen dari aset, beban, dan penghasilan itu merupakan dasar yang digunakan dalam menentukan pengakuan laporan keuangan tahunan maupun laporan keuangan interim. Jadi kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan interim itu adalah kebijakan akuntansi yang sama, kecuali untuk perubahan kebijakan akuntansi yang dilakukan setelah tanggal laporan keuangan tahunan terkini yang akan tercermin ke dalam laporan keuangan tahunan berikutnya. Dan frekuensi pelaporan entitas itu seperti tahunan, semester, atau quarterly itu tidak mempengaruhi pengukuran pada hasil tahunannya karena laporan keuangan interim itu yang disajikan setiap periode interim itu harus sudah sesuai dengan laporan keuangan tahunan, sehingga nanti di akhir periode tidak menimbulkan perbedaan. Kemudian pengukuran untuk tujuan pelaporan interim dibuat atas dasar awal tahun buku sampai dengan tanggal pelaporan. Oke, yang terakhir adalah penyajian kembali laporan keuangan interim. Terdapat 2 pilihan untuk menyajikan laporan keuangan interim bila tidak ada ketentuan transisi, yaitu yang pertama mengacu pada PSAK 25 mengenai kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan, di mana laporan-laporan keuangan interim pada periode-periode sebelumnya dalam tahun buku berjalan itu disajikan kembali, dan juga periode kumulatif pada tahun buku sebelumnya itu dapat disajikan kembali dalam laporan keuangan tahunan. Kemudian yang kedua adalah jika tidak praktis, maka penyesuaian dilakukan pada
laporan interim sebelumnya, dan informasi komparatif dilakukan untuk menerapkan kebijakan akuntansi secara prospektif. Oke, jadi begitulah sedikit gambaran yang dapat saya sampaikan mengenai PSAK 3, mengenai laporan keuangan interim. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya perwakilan dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih dan selamat pagi. Hai, saya perwakilan dari kelompok 3 akan membahas PSAK nomor 3. Sebelum kami akan membahas tentang PSAK nomor 3, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, Nilo Putulasriani, nomor absen 8. Ade Novita Diana Krista, nomor absen 19. Dan saya sendiri, Ida Ayu Mas Trisna Antari Swasnango, nomor absen 22. Oke, kita mulai presentasinya. Selamat menyaksikan. Kita mulai dari definisi. Laporan keuangan interim merupakan laporan keuangan yang berisi laporan keuangan lengkap atau laporan keuangan ringkas untuk suatu periode interim, di mana periode interim adalah suatu periode pelaporan keuangan yang lebih pendek daripada 1 tahun buku penuh. Selanjutnya, ada isi laporan keuangan interim. Yang pertama, jika entitas menerbitkan laporan keuangan lengkap dalam laporan keuangan interimnya, maka format dan isi laporan keuangan interim tersebut sesuai dengan persyaratan PSAK 1. Namun, jika entitas menerbitkan laporan keuangan ringkas dalam laporan keuangan interimnya, maka mengikuti persyaratan yang ada di PSAK 3, yang mana komponennya terdiri dari laporan posisi keuangan ringkas, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ringkas baik digabung maupun dipisah, laporan perubahan ekuitas ringkas, laporan arus kas ringkas, dan catatan penjelasan tertentu. Isi laporan keuangan interim yang kedua yakni pemuktakiran yang tidak signifikan terhadap catatan atas laporan keuangan tahunan terkini tidak perlu dibuat. Yang ketiga, keputusan mengakui, mengukur, dan mengklasifikasi atau mengungkapkan suatu pos materialitasnya didasarkan pada data untuk periode interim. Pengakuan dan pengukuran yang pertama, ada kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan interim, sama dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan tahunan. Yang kedua, pendapatan yang diterima secara musiman, siklusan, atau tidak teratur dalam suatu tahun buku, tidak diantisipasi atau ditangguhkan pada tanggal interim. Jika antisipasi atau penangguhan tidak akan sesuai dengan akhir tahun buku. Contohnya ada pendapatan dividen, royalti, dan hibah pemerintah. Yang ketiga, biaya yang terjadi secara tidak beraturan selama tahun buku diantisipasi atau ditangguhkan untuk tujuan pelaporan interim jika hal tersebut juga tepat untuk mengantisipasi atau menangguhkan jenis biaya tersebut pada akhir tahun buku. Yang keempat, ada penggunaan estimasi. Penetapan prosedur pengukuran digunakan dalam laporan interim untuk menjamin bahwa informasi yang dihasilkan adalah andal, serta pengungkapan yang sesuai untuk memahami posisi atau kinerja keuangan entitas. Penyajian kembali periode interim yang telah dilaporkan sebelumnya. Pertama, penyajian kembali laporan keuangan interim periode sebelumnya dalam tahun buku berjalan dan periode interim komparatif dalam setiap tahun buku sebelumnya yang akan disajikan kembali dalam laporan keuangan tahunan sesuai dengan PSAK nomor 25 tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Kedua, jika tidak praktis untuk menentukan dampak kumulatif pada awal tahun buku untuk periode sebelumnya, maka dilakukan penyesuaian laporan keuangan periode interim sebelumnya dalam tahun buku berjalan dan periode interim komparatifnya dalam tahun buku sebelumnya untuk menerapkan kebijakan akuntansi baru secara prospektif sejak tanggal praktis paling awal. Tanggal efektif. Pernyataan-pernyataan tadi berlaku untuk periode tahun buku yang dimulai pada awal dan setelah tanggal 1 Januari tahun 2011.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Selamat sore kepada Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai PSAK 3 tentang laporan keuangan interim. Sebelumnya, izinkan kami mengenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Putri Eva Ramayanti. Saya Igusti Ayu Sukmawedani. Saya Imadi Teja Mahadiputra. Saya atas nama Igusti Agung Sonia Safna. Materi yang pertama yaitu ruang lingkup. Tidak mengatur entitas mana yang disyaratkan untuk menerbitkan laporan keuangan interim, seberapa sering atau seberapa lama setelah akhir periode interim. Akan tetapi, pemerintah, regulator pasar modal, dan bursa efek seringkali mensyaratkan entitas yang efek utang atau efek ekuitasnya diperdagangkan di bursa efek untuk menerbitkan laporan keuangan interim. Pernyataan ini diterapkan jika entitas disyaratkan atau memilih untuk menerbitkan laporan keuangan interim sesuai dengan SAK. Pengertian, laporan keuangan interim merupakan laporan keuangan yang berisi laporan keuangan lengkap seperti yang dideskripsikan di PSAK 1 mengenai penyajian laporan keuangan atau laporan keuangan ringkas seperti yang dideskripsikan di pernyataan ini untuk suatu periode interim. Komponen laporan keuangan interim. Yang pertama, laporan posisi keuangan ringkas. Yang kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ringkas baik digabung maupun dipisah. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas ringkas. Yang keempat, laporan arus kas ringkas. Dan yang terakhir, catatan penjelasan tertentu. Format dan isi laporan keuangan interim. Yang pertama yaitu jika entitas menerbitkan laporan keuangan lengkap dalam laporan keuangan interimnya, maka format dan isi laporan keuangan interim tersebut sesuai dengan persyaratan PSAK 1 yaitu penyajian laporan keuangan. Yang kedua yaitu dalam laporan keuangan yang menyajikan komponen laba rugi untuk periode interim, entitas menyajikan laba per saham dasar dan dilusian untuk periode interim tersebut jika entitas termasuk dalam lingkup PSAK 56 yaitu laba per saham. Peristiwa dan transaksi signifikan. Berikut adalah daftar peristiwa dan transaksi yang perlu diungkapkan jika signifikan. Daftar ini tidak terbatas pada A. Penurunan nilai persediaan menjadi nilai realisasi neto. B. Pengakuan rugi penurunan nilai atas aset keuangan. C. Pembalikan provisi biaya restrukturisasi. D. Akuisisi dan pelepasan aset tetap. E. Komitmen pembelian aset tetap. Pengungkapan lain. Sebagai tambahan atas pengungkapan peristiwa dan transaksi yang signifikan, entitas mengikut sertakan informasi sebagai berikut. A. Pernyataan bahwa kebijakan akuntansi dan metode perhitungan yang sama digunakan dalam laporan keuangan interim. B. Penjelasan tentang sifat musiman dan siklusan operasi interim. C. Sifat-sifat yang mempengaruhi aset, liabilitas, ekuitas, atau arus kas yang tidak biasa dikarenakan sifat, ukuran, atau keterjadiannya. Ungkapan kepatuhan terhadap SAK. Jika laporan keuangan interim mematuhi pernyataan ini, maka fakta tersebut diungkapkan. Laporan keuangan interim tidak dapat dinyatakan mematuhi SAK kecuali laporan keuangan mematuhi seluruh persyaratan SAK. Dalam menilai materialitas, harus dipahami bahwa ketergantungan pengukuran interim pada estimasi akan lebih tinggi dibandingkan pengukuran data keuangan tahunan. Selanjutnya adalah pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan. Jika estimasi atau jumlah yang dilaporkan dalam periode interim berubah secara signifikan selama periode interim berakhir dari tahun buku, tetapi laporan keuangan terpisah tidak diterbitkan untuk periode interim terakhir tersebut, maka sifat dan jumlah dari perubahan estimasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan interim sebagai salah satu laporan keuangan dengan periode yang lebih pendek daripada laporan keuangan tahunan pada dasarnya menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dengan laporan keuangan tahunan, kecuali perubahan kebijakan setelah tanggal laporan tahunan yang akan tercermin pada laporan tahunan berikutnya. Pengukuran periode interim seolah berdiri sendiri, namun menyediakan laporan interim tidak akan mempengaruhi pengukuran dalam tahunan. Periode interim merupakan bagian dari tahun buku dengan pengakuan aset, liabilitas, beban, dan penghasilan yang sama dengan laporan keuangan tahunan. Dalam pengakuan aset pada laporan keuangan interim, pengujian sama atas masa manfaat ekonomik pada tanggal interim dan juga akhir tahun buku. Demikian halnya dengan liabilitas yang harus mencerminkan kewajiban yang ada per tanggal tersebut. Untuk penghasilan dan beban diakui saat arus masuk dan keluar dari aset dan juga liabilitas. Pengukuran aset, liabilitas, penghasilan dan beban secara tahunan sepanjang tahun buku apabila tidak tersedia secara tahunan atau menggunakan suatu periode yang lebih pendek, menggunakan informasi yang tersedia per tanggal tersebut dan disyaratkan dengan menggunakan estimasi.
Terkait dengan pendapatan dan biaya musiman, siklusan atau tidak teratur, pendapatan yang tidak teratur tidak dapat ditangguhkan pada tanggal interim. Pendapatan diakui saat terjadinya, yang dapat berupa dividen, royalti, hibah pemerintah, maupun pendapatan lainnya. Terkait dengan biaya tidak beraturan, diantisipasi atau ditangguhkan dalam periode laporan interim, jika dan hanya jika tepat menangguhkan pada akhir tahun buku. Kemudian mengenai penggunaan estimasi, penetapan prosedur pengukuran dalam laporan keuangan interim untuk menghasilkan informasi andal serta pengungkapan yang sesuai untuk seluruh informasi keuangan relevan untuk memahami kinerja keuangan suatu entitas. Jika pengukuran wajar, pada laporan keuangan interim umumnya membutuhkan penggunaan estimasi lebih banyak daripada laporan keuangan tahunan, misalnya penentuan aset lancar dan tidak lancar, serta utang jangka panjang dan juga jangka pendek. Laporan interim dalam periode sebelumnya dalam 1 tahun buku berjalan dan periode interim komparatif dalam setiap tahun buku sebelumnya akan disajikan kembali dalam laporan keuangan tahunan. Dalam hal ini, perlu dipastikan kebijakan akuntansi yang sama diterapkan untuk satu jenis transaksi dalam 1 tahun buku. Demikianlah tadi penyampaian materi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian kami, dan kami ucapkan terima kasih.